Ibu, Episode hari ini, Parwati melakukan pemujaan demi keamanan Vinayak. Vinayak yang berdiri di pintu bertemu dengan Mahadewa. Mahadewa telah menghabisi putra Parwati, Vinayak. Seorang ibu marah pada pendampingnya dan menjadi wujud Mahakali. Apa akibatnya saat Mahakali melawan suaminya sendiri? Cepatlah kembali, Mahadewa. Aku ingin memperkenalkanmu pada putramu, Vinayak. Saat Parwati tertidur, ia terbangun oleh suara lembut Vinayak yang memanggilnya. Namun, saat membuka mata, betapa terkejutnya Parwati putranya tak lagi ada dalam pangkuannya. Dengan penuh kecemasan, ia segera mencari Vinayak. Nandi yang melihat kegelisahan Parwati bertanya, "Dewi, kenapa kau tampak cemas?" Parwati menjawab lirih, "Nandi, aku tak melihat Vinayak." Nandi berusaha menenangkan, "Jangan khawatir Dewi, kami semua akan mencarinya." Pangeran! Vinayak! Pangeran! Pangeran! Nandi, kau sudah menemukannya? Belum, Dewi. Aku belum menemukan pangeran. Nandi, apakah dia? Namun kecemasan Parwati semakin menjadi. Ia takut terjadi sesuatu pada anaknya. Bergegas ia masuk ke dalam gua, dan betapa kagetnya dia. Vinayak ada di sana sedang asyik menikmati tumpukan ladu yang begitu banyak. Dengan nada cemas Parwati bertanya, "Kau dari mana, Vinayak?" Vinayak menjawab santai, "Pertanyaan aneh, Ibu. Dari tadi aku di sini." ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Katakan, Bu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tapi mulai sekarang, jangan pergi kemanapun tanpa memberitahuku. Kau mengerti? Aku putramu, Ibu. Aku akan pergi meninggalkanmu kemana? Itulah masalahnya. Kau putraku. Aku tidak mau kejadian pada putraku sampai terulang kembali. Tak lama, Parwati memanggil kakaknya, Narayan. Bukan sebagai seorang dewi atau adik, tapi sebagai seorang ibu yang penuh kecemasan akan keselamatan putranya. Narayan segera datang dan bertanya, "Aku kira, seorang ibu yang baru mendapatkan anak akan memanggilku dengan bahagia. Tapi kenapa engkau justru terlihat gelisah?" Kau tahu segalanya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Mungkin saja, aku memang maha tahu. Tapi aku pun tidak bisa mengerti bagaimana perasaan dari seorang ibu seperti dirimu. Khususnya saat ibu tersebut adalah Maha Gauri, Maha Kali. Katakan, apa alasan dari kecemasanmu? Parwati menjawab, "Aku mencemaskan perlindungan bagi putraku, Vinayak. Aku takut jangan sampai sejarah kelam Andak dan Kartikeya terulang kembali. Setelah 2 kali kehilangan anak, ini pertama kalinya aku bisa menidurkan anakku dalam pangkuanku. Karena itu, aku berdiri di sini untuk memohon bagaimana caranya melindungi anakku." Kau harus melakukan pemujaan perlindunganku. Tapi kau harus ingat, kalau pemujaan ini tidak boleh sampai terganggu sedikit pun juga. Jika kau berdiri sebelum pemujaannya berakhir, maka pemujaan ini akan sia-sia saja, Parwati. Dengan sungguh-sungguh Parwati berkata, "Percayalah padaku, Narayan. Aku tak akan mencemari pemujaanku. Besok, aku akan memulainya. Dan setelah itu, Vinayak akan aman. Selamanya." Ibu, untuk apa semua persiapan ini? Aku sedang bersiap untuk pemujaan. Vinayak, 1, setelah pemujaan, baiklah. Kepada Vinayak, ia berkata, "Ibu melakukan pemujaan ini untuk membahagiakan Narayan." Vinayak menjawab polos, "Tapi Narayan itu kan kakak ibu. Kakak pasti bahagia untuk adiknya. Ibu tinggal minta langsung saja. Untuk apa repot-repot melakukan pemujaan?" Parwati tersenyum, karena adik ini ingin meminta sesuatu yang sangat istimewa. Apa Ibu mau meminta modak istimewa darinya? tidak. Tapi meminta perlindungan untuk kesayanganku, Vinayak. Ibu, selama Ibu ada, bagaimana aku bisa mendapatkan musibah? Parwati berkata dengan lembut, "Kau benar, Vinayak. Kau akan selalu aman bersamaku.
tapi seorang ibu akan melakukan apapun demi keselamatan anaknya. Vinayak menjawab mantap, kalau pemujaan ini bisa membuat kita selalu bersama, lakukan saja ibu. Aku akan pastikan tak ada yang mengganggu. Aku akan lihat siapa yang akan mengganggu pemujaan ini. Parwati akan melakukan pemujaan, tetapi kau tidak bahagia. Aku merasa cemas karena keangkuhan dari Dewi. Keangkuhan, entah itu manusia, raksasa ataupun dewa. Dia pasti ada di dalam setiap makhluk. Narayan berkata, keangkuhan dapat dikendalikan oleh kecerdasan dan kesadaran. Tapi ketidaktahuan justru menariknya kembali. Karena itu, orang tua harus mengajarkan kebaikan sejak kecil. Jika tidak, hidup anak akan diselimuti kegelapan dan ia akan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Selamat datang di dunia kegelapan Anda. Hari ini kita akan bicara penting dan aku tidak mau diganggu sinar. Apa yang kau bicarakan, Anda? Mengenai apa? Mengenai masa lalu, tapi dengan akibat yang baru. Aku bukan putramu. Benar kan? Hiranakas berseru, apa yang kau bicarakan, Andak? Andak menjawab penuh emosi. Saat anak-anak lain mengejekku, kau tidak pernah marah. Kini aku tahu alasannya. Mungkin ibuku bukan istrimu. Sejak kecil aku memperhatikan sikapmu. Saat aku berbuat buruk, kau diam saja. Itu bukan sikap seorang ayah. Saat aku bertindak salah, kau juga tidak pernah menghukum diriku. Ayah tidak pernah begitu. Tapi pelindung pasti akan begitu. Aku ingin tahu aku berasal dari mana. Cukup! Ya, aku bukanlah ayah kandungmu. Kita memang tidak punya hubungan darah. Tapi apa aku tidak mencintaimu? Apakah aku tidak merawatmu? Apakah ada kekurangan? Hanya ada satu kekurangan. Kau belum pernah memberitahu siapa ayah ibu kandungku. Kau ingin hidup bersama dengan mereka? Tidak. Aku mau menghabisi hidup mereka. Karena sudah mengorbankan aku. Andak melanjutkan, aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Dari mana aku berasal. Aku sudah bilang tunjukkan jalanku. Atau kau tak akan bisa melihat apapun lagi. Hiranakas menjawab, aku tidak akan memberitahumu sebelum kau tenang, Andak. Kau tidak akan keluar dari sini sampai bisa mengendalikan amarahmu. Meski itu, butuh waktu bertahun-tahun. Kau harus merasakan akibatnya. Sebelum Anda mengerti tentang makna kehidupan yang baik, maka aku harus selalu mengawasinya. Di sisi lain, Parwati berkata lembut pada Vinayak, kau adalah pelindung pemujaan ini. Pastikan tak ada satupun yang masuk ke dalam sampai aku keluar sendiri. Pemujaan ini harus selesai dengan sempurna. Vinayak menjawab mantap, aku berjanji ibu, tak akan ada yang bisa mengganggumu. Aku berjanji, tidak akan ada yang mengganggu pemujaannya. Tapi Bu, bagaimana aku akan menjaga? Aku tidak punya senjata apapun. Kau adalah putraku, jadi perkataanmu saja sudah cukup. Tidak Bu, penjaga harus memiliki senjata. Baiklah, sekarang ibumu akan memberikan seluruh kekuatannya padamu. Parwati pun menyerahkan tombak sucinya kepada Vinayak. Ibumu memberikan seluruh kekuatannya dalam tombak ini, ucapnya. Saat Vinayak menggenggam tombak itu, tubuhnya menyerap kekuatan Mahakali. Ia menjadi luar biasa kuat. Parwati berkata, karena tombak ini, kau akan dikenal sebagai Danpani. Jangan cemas Ibu, Vinayak tidak akan biarkan siapapun masuk ke dalam. Dan jika ada yang mencoba, dia akan dihukum dengan tombak ini. Semoga selamat. Kita akan bertemu lagi setelah pemujaannya selesai. Pemujaan pun dimulai di dalam gua. Sementara itu, Vinayak menjaga pintu masuk dengan penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian, Mahadewa berjalan mendekat. Melihat sosok asing yang tidak dikenalnya, Vinayak segera bersiap menjaga gerbang. Vinayak, Bagaimana kau tahu namaku? Aku belum pernah bertemu denganmu. Kau siapa? Kau tidak perlu menemuiku untuk mengenalku, Vinayak. Ibumu pasti pernah bercerita mengenaiku padamu. Vinayak mengingat kata ibunya, ayahmu bukan dewa biasa. Dia Cendreswar, Nilkanta, Ganggadar, dewa segala dewa. Ayahmu adalah Mahadewa. Vinayak pun bertanya, jadi kau Mahadewa, ayahku? Lalu ia menyambutnya, salam, selamat datang di Kailas. Mahadewa berkata,
Ayo, mari kita temui ibumu. Tidak, Ayah. Ayah tidak boleh maju. Ibu sedang melakukan pemujaan. Jangan sampai pemujaan yang ibu lakukan menjadi terganggu setelah ibu melihat Ayah. Puji Narayan Vasudev Narayan. Tidak akan ada masalah, Nak. Aku kembali ke Kailas karena dipanggil Parwati. Namun Vinayak menolak dengan hormat. Aku tahu, kau datang karena dipanggil ibu. Tapi kau harus menunggu. Setelah pemujaan selesai, barulah engkau bisa menemuinya. Mahadewa bertanya, kenapa begitu keras, Nah? Vinayak menjawab, bukan keras kepala, Mahadewa. Aku hanya menjalankan perintah ibuku. Katakan, apakah aku harus melanggarnya? Jika aku masuk ke sana, maka perintah ibumu tidak akan dilanggar, Vinayak. Aku dan Parwati tidak berbeda. Tetapi satu. Itu adalah urusan kalian berdua, Mahadewa. Aku hanya tahu, ibuku memerintahkan, jangan sampai ada yang masuk. Jika ibu mengatakan, selain Mahadewa, jangan biarkan siapapun masuk, baru aku akan izinkan kau masuk. Jadi lebih baik, kau tunggu sampai ibuku keluar. Mahadewa menjelaskan, saat ada pemujaan di rumah, seluruh keluarga ikut serta. Tapi kau malah mencegahku masuk ke rumahku sendiri. Vinayak tetap tenang, bukan hanya kau, siapapun itu. Karena ini perintah ibuku. Ada hal buruk bersama kelahiran dari Vinayak. Keangkuhannya sudah mengakar. Vinayak tahu kalau dia ada di depan Mahadewa. Dia tidak akan melakukan hal buruk di depannya, Narayan. Keangkuhan bisa melakukan apa saja, Laksmi. Saat keangkuhan mendapatkan kekuatannya, maka dia akan terlena. Kekuatan yang diberikan Parwati pada Vinayak sudah menggoda akar keangkuhannya. Aku akan mengulangi sekali lagi, Mahadewa. Tegas Vinayak. Selama aku berdiri di sini, kau tak akan bisa masuk. Dari dalam gua, hati Parwati mulai tak tenang. Sementara Nandi dan para pelayan bergegas menghampiri Mahadewa dan Vinayak yang mulai berdebat. Aku ini ayahmu dan memikirkan kebaikanmu. Karena itulah aku beritahu Vinayak bahwa yang kau lakukan ini tidak benar dan pantas untuk dihukum. Kau boleh menganggap ini tidaklah benar, tapi tidak ada yang boleh masuk ke dalam. Nandi berseru, Pangeran, itu Mahadewa, ayahmu, penguasa Kailas. Ucapannya adalah perintah. Vinayak menjawab tajam, bagiku hanya perintah ibu yang kupatuhi. Dan kau, Nandi, lebih baik tak ikut campur. Ingatlah, aku pernah menyerangmu karena engkau menghina ibuku. Nandi membalas, waktu itu kau belum mengerti, Pangeran. Tapi sekarang pun kau tetap tak mengerti. Kau putra Mahadewa. Karena itulah kami menghormatimu. Tapi hari ini, jika engkau menghalangi Mahadewa, maka kami semua akan melawanmu. Baiklah, silahkan kau coba.